Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Senang sekali pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran tentang etiko-legal ya. Ini adalah pembelajaran kita yang kelima ya, kalau tidak salah. Ya, yang kelima. Kita akan membahas tentang aspek legal dalam pelayanan kebidanan ya. Apa itu aspek legal ya, kemudian apa saja sih yang harus kita siapkan pada aspek untuk pemenuhan aspek-aspek itu ya. Topik pembahasan kita akan membahas tentang legislasi, registrasi dan lisensi. Jadi apa sih aspek legal? Jadi legal ya, legal ini menurut sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya legal ini dia sesuai dengan apa yang sudah disahkan, apa yang sudah ditetapkan oleh hukum ya, berdasarkan hukum perundang-undangan ya, itu artinya legal. Kalau ilegal adalah kebalikannya. Artinya bahwa ilegal ini tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Di perundang-undangan misalnya dikatakan bahwa seorang bidan harus yang dapat melaksanakan praktik kebidanan itu yang harus memiliki STR. Namun ternyata ada bidan yang melakukan praktik kebidanan tidak memiliki STR. Nah, berarti praktik yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang ilegal, artinya tidak sesuai dengan hukum ya, tidak sesuai dengan aturan ya. Jadi sesuatu yang berstatus legal artinya itu adalah sah ya. Seorang bidan melakukan praktek jika dia sudah lulus dari uji kompetensi ya, uji kompetensinya dia sebagai bidan, dan bidan ini sudah diregistrasi dengan adanya surat tanda registrasi STR, dan berdasarkan STR ini bidan itu sudah membuat diterbitkan atau sudah mengurus dan sudah diterbitkan surat izin praktek bidan ya. Nah, ini artinya bahwa kita pada saat melakukan praktek itu benar-benar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga praktek yang kita lakukan ya itu benar-benar sah sesuai dengan perundang-undangan, sesuai dengan hukum ya. Jadi kita itu ada payung hukumnya ya, kita ada payung hukumnya. Apa yang kita lakukan itu kita dilindungi, dipayungi ya. Nah, kalau yang berstatus ilegal artinya tidak sah. Misalnya bidan, walaupun dia lulusan bidan, D3 kebidanan dia sudah lulus ya, tapi dia tidak memiliki STR, dia belum lulus uji kompetensi, dia tidak memiliki SIPB ya. Nah, ini akhirnya menyebabkan praktek yang dia lakukan ini tidak sah ya. Kemudian aspek legal dalam pelayanan kebidanan. Jadi aspek legal dalam pelayanan kebidanan ini sistem legislasi tenaga bidan ya, merupakan profesi yang artinya kita akan berbicara dulu tentang legislasi ya. Kita akan berbicara legislasi, registrasi dan juga lisensi ya. Legislasi sendiri adalah bagaimana pertanggungjawaban dan tanggung gugat. Artinya bagaimana kita memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat jikalau kita terkena suatu permasalahan, kita mempunyai pegangan ya. Kita mempunyai pegangan atas semua tindakan yang kita lakukan ya. Semua yang kita lakukan yang berbasis pada kompetensi yang didasari oleh evidence base. Jadi evidence base ini berdasarkan bukti, artinya apa yang kita kerjakan dalam praktek pelayanan kebidanan kita ini sudah berdasarkan bukti bahwa itu akan tindakan itu akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya ya. Hal ini juga harus didasari oleh sejauh mana kewenangan kalian sebagai bidan ya. Bagaimana kewenangan kalian sebagai bidan, apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang tidak boleh kalian lakukan ya. Aspek legal dalam pelayanan kebidanan itu adalah penggunaan norma hukum. Jadi tadi kita sudah katakan bahwa legal itu artinya dia sah berdasarkan perundang-undangan dan berdasarkan aturan yang berlaku ya.
Jadi bagaimana aspek legal dalam pelayanan kebidanan ini, yaitu penggunaan norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang ditugasi menjadi hukum yang paling utama. Jadi artinya kita ada pertanggungjawaban secara hukum, ya. Artinya hukum ini sudah disahkan, ya, sudah disahkan. Jadi apa yang kita lakukan sudah berdasarkan hukum-hukum itu, ya, sudah berdasar, kita mempunyai pegangan lah intinya, ya. Nah, tindakan yang kita lakukan ini, ya, ini akan membantu, tujuannya yaitu untuk membantu seseorang. Seseorang di sini adalah klien, ya. Klien ini bisa individu, bisa kelompok, atau bisa secara masyarakat, ya. Ya, intinya bahwa kita mempunyai kewenangan, ya, untuk bagaimana kita bisa melakukan peningkatan, melakukan pencegahan, ya, memberikan pengobatan sesuai dengan batas kewenangan kita, dan membantu daripada pemulihan klien, ya. Nah, legislasi, ya, legislasi ini proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan hukum yang sudah ada yang melalui serangkaian kegiatan. Jadi membuat satu dasar hukum, ya, membuat satu dasar hukum atau perundangan-undangan ini tidak hanya langsung bikin undang-undang langsung di ini, tapi ada melalui proses yang panjang, ya, melalui proses yang panjang sampai dengan hukum perundang-undangan itu disahkan. Artinya kalau dia masih berupa draft, itu kita belum bisa menggunakannya, ya, karena dia belum sah secara aturan, gitu ya. Jadi harus sudah terlegislasi, sudah disahkan, sudah ditandatangani, ya. Nah, tujuan daripada legislasi ini, ya, tadi memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah kita berikan. Kita bidan memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, ya, apa yang menjadi kewenangan kita. Nah, kemudian bentuk perlindungan tersebut meliputi bagaimana kita mempertahankan kualitas layanan kita, ya, bagaimana kita memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangan kita, bagaimana kita menjamin bahwa kita ini dilindungi oleh hukum, ya. Jadi kita dilindungi oleh hukum jika apa yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan kompetensi dan kewenangan kita, sesuai dengan payung hukum yang tadi ada, ya. Nah, kalau seorang bidan melakukan tindakan yang di luar kewenangannya, melakukan tindakan yang tadi sudah Ibu katakan itu seperti apa, ya, jelas dia susah untuk dipayungi karena dia sudah lewat daripada batas yang seharusnya, ya. Kemudian ini juga bisa meningkatkan profesionalisme. Artinya kita bisa sebagai bidan ini kita bekerja sesuai dengan kebutuhan daripada klien dan sesuai dengan apa yang harus kita lakukan, ya. Nah, selanjutnya adalah registrasi, ya. Jadi registrasi bidan, ya, kita kalau bidan lulus kita harus terregistrasi sebagai anggota daripada organisasi kita. Bagaimana itu caranya, ya? Bukti daripada legislasi tadi, ya, legislasi tadi itu yang bagaimana sebuah perundang-undangan dibuat dari proses yang panjang itu, ya. Begitu juga dengan surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi yang registrasi ini dikeluarkan oleh MTKI, yaitu Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, ya. Atas nama Kementerian Kesehatan, ya, yang menyatakan bahwa bidan ini berhak menjalankan pekerjaan kebidanannya. Makanya Anda wajib untuk uji kompetensi, ya. Dengan uji kompetensi, Anda melakukan uji kompetensi, Anda akan diberikan serkom, namanya serkom, yaitu sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini menjadi dasar Anda untuk Anda mengurus STR, ya. Bagaimana cara Anda mengurus STR? Saat ini STR itu sudah dilakukan secara online, ya. Jadi nanti Anda masuk buka di aplikasi KTKI, ya, Komisi Tenaga di KTKI kemenkes.co.id, dibuka di situ, nanti kita akan melihat di situ banyak sekali pilihan. Ada registrasi baru, ada registrasi ulang, ya, ada kenaikan level dan sebagainya, ya. Kita masuk di situ. Tapi sebelum kita melakukan
masuk untuk mendaftar, pastikan semua berkas Anda sudah lengkap ya, supaya pada saat Anda masuk disuruh upload, tinggal upload ya. Ada KTP, kemudian ada kalau perpanjangan ada STR, nomor STR lama ya, kemudian ada ijazah yang diminta. Kemudian ada itu sertifikat kompetensi yang bagi yang baru itu ya. Jadi kalau sudah punya sertifikat kompetensi, baru Anda bisa registrasi ke STR ini. Nah, nanti kalau Anda STR-nya sudah keluar ya, STR Anda sudah keluar, maka STR ini menjadi dasar Anda untuk melanjutkan mengurus SIPB, Surat Izin Praktek Bidan. Artinya bahwa dengan STR saja ini Anda belum cukup ya, belum dikatakan legal untuk melakukan suatu layanan kebidanan, tapi harus dengan SIPB, Surat Izin Praktek Bidan. Artinya surat izin praktek bidan ini Anda bisa melakukan praktek di baik di layanan pemerintah ya maupun secara praktek mandiri bidan ya. Nah, ini registrasi ya, registrasi. Menurut Permenkes nomor 146 Menkes tahun 2010, registrasi itu adalah proses pendaftaran. Tadi ya, bagaimana Anda mendaftar melalui ktki.kemenkes.co.id ya. Kita masuk di situ untuk melakukan registrasi bahwa saya ini adalah bidan. Nanti Anda mempunyai nomor registrasi bidan ya. Dan secara legesnya, secara fisiknya itu Anda mendapatkan STR ya. Nah, proses pendaftaran, pendokumentasian, dan pengakuan terhadap bidan. Jadi di situ Anda baru diakui sebagai anggota bidan ya. Setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar pelayanan minimal yang ditetapkan secara fisik, mental, dan pelaksanaan profesinya ya. Artinya bahwa ada hal-hal, ada syarat-syarat yang harus Anda penuhi. Kenapa sih kita harus sudah lulus, kan kita sudah punya ijazah. Kenapa kita juga harus terregistrasi sebagai bidan, harus terdapat sebagai bidan ya? Ya ini tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan tenaga profesi ya, bahwa kita sudah pernah belajar ya bahwa bidan itu adalah tenaga profesi ya, tenaga profesional. Kenapa tenaga profesional? Karena kita adalah salah satu cabang ilmu yang diharuskan memiliki skill dan keterampilan tertentu ya. Skill dan keterampilan tertentu sehingga kita dikatakan sebagai profesi. Jadi Anda harus bisa membedakan mana profesi dan mana pekerjaan ya. Pekerjaan itu siapa saja bisa bekerja di situ. Tapi kalau profesi tidak semua orang karena membutuhkan keahlian dan skill tertentu ya. Nah, kemudian untuk meningkatkan mekanisme yang objektif dan komprehensif dalam menyelesaikan kasus malpraktek. Artinya bahwa bagaimana Anda bisa melihat suatu kasus itu secara nyata ya, sehingga hal ini bisa menghindari kita dalam melakukan malpraktek. Apa itu malpraktek? Mal itu adalah kesalahan peran praktek. Artinya kesalahan praktek ya, kesalahan daripada praktek yang seharusnya. Makanya Ibu dalam etikolegal ini Ibu selalu menekankan kalian harus tahu ya, apa sih kewenangan daripada bidan. Saya sebagai bidan ini apa yang bisa saya tangani dan apa yang tidak bisa saya tangani ya. Buka di bagian praktik kebidanan ya, baca Undang-Undang 4 nomor 2019 juga ya. Kemudian baca tentang praktik-praktik kebidanan, tugas dan kewenangan bidan ya, sehingga Anda tuh tahu, oh ini kasus ini masih merupakan ranahnya saya. Oh ini sudah bukan ranahnya saya, ini ranahnya dokter karena sudah melewati batas kewenangan saya, lakukan rujukan ya. Kalaupun oh ini bukan punya wilayah saya lagi, ini sudah wilayahnya orang gizi, silakan melakukan kolaborasi ya.
Kemudian mendata jumlah dan kategori melakukan praktek. Artinya dengan kita terregistrasi ini, kita bisa tahu berapa sih jumlah bidan di Indonesia saat ini, ya, berapa sih yang sudah melakukan pelayanan di mempunyai praktek sendiri mungkin, ya, mempunyai pelayanan di pemerintah dan sebagainya. Ya, ini yang tadi yang Ibu sudah katakan bahwa sebelum Anda melakukan masuk di dalam aplikasi, ya, aplikasi itu Anda siapkan dulu ijazah Anda, transkrip nilai akademik, ya, surat keterangan sehat dari dokter, ya, foto pas foto, kemudian sertifikat uji kompetensi, ya. Nah, Anda kan nanti sudah masuk di dalam exit exam. Apa tuh exit exam? Exit exam itu Anda sudah harus lulus UKOM, ya, baru Anda bisa dinyatakan lulus, ya. Kalau dulu kan lulus dulu di wisuda, di sudah selesai yudisium, wisuda dan sebagainya, nanti baru ikut uji kompetensi dari belakang tidak masalah. Tapi kalau ini Anda harus sudah lulus UKOM dulu, baru Anda bisa dinyatakan lulus, ya. Nah, untuk lisensi, ya, lisensi ini proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah terregistrasi. Nah, tadi sudah Ibu katakan bahwa secara lisensinya, ya, secara administrasinya, ya, Anda akan mendapatkan surat izin praktek setelah Anda terregistrasi dengan mendapatkan STR, ya. Tujuannya apa, ya? Jadi tujuannya ini untuk melindungi masyarakat dan pelayanan profesional. Masyarakat ini harus dilindungi. Anda harus bisa memberikan layanan yang terbaik untuk mereka, ya. Anda harus memberikan layanan yang terbaik untuk mereka. Kemudian memberikan kejelasan bahwa terhadap batas kewenangan Anda, ya. Jangan Anda merasa malu, merasa misalnya takut, nanti kalau saya merujuk terus pasien dibilang saya bidan tukang rujuk lagi. Tidak seperti itu. Anda harus jelaskan, makanya Anda harus menjelaskan kepada klien, kepada keluarga bahwa ini bukan kewenangan saya, ini sudah kewenangan daripada yang di atas saya. Dan kemudian yang kedua, bahwa sarana prasarana yang ada di saya tidak menunjang untuk saya menyelesaikan kasus ini, ya. Nah, ini aplikasi lisensi dalam praktek kebidanan ada dalam bentuk surat izin praktek bidan, ya. Nah, surat izin praktek bidan, ya, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2017, ya, tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Untuk memperoleh SIPB, bidan harus mengajukan permohonan kepada instansi pemberi izin dengan melampirkan, ya. Artinya kita harus melampirkan semua yang diminta ini, ya, semua yang diminta ini. Syarat-syaratnya ada fotokopi STR, ya, surat keterangan sehat, ada foto terbaru, rekomendasi dari kepala dinas dan sebagainya, ya. Ini Anda siapkan, kemudian Anda mengajukan kepada institusi, ya, yang berwenang untuk memberikan menerbitkan surat izin praktek bidan, ya. Jadi SIPB ini berlaku sepanjang STR belum habis masa berlakunya. Jadi STR dengan SIPB ini berjalan seiring, ya. Kalau STR-nya masa berlakunya habis, berarti secara otomatis SIPB Anda juga akan mati, ya. Tapi kalau SIPB STR-nya masih hidup, ya, selama 5 tahun STR-nya masih hidup, berarti SIPB Anda juga masih dinyatakan berlaku, ya. Jadi surat izin praktek bidan ini merupakan bukti secara tertulis, ya, bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota kepada bidan yang berhak memberikan, ya, memberikan pelayanan praktik kebidanannya, ya. Jadi biasanya dikeluarkan oleh dinas kesehatan, ya, dinas kesehatan kabupaten atau kota, ya. Nah, ini adalah beberapa dasar otonomi dari aspek legal. Anda silahkan melihat dan Anda bisa men-searching, kemudian di-download dan dibaca, ya.
Nah, misalnya salah satu dari perundang-undangan tadi Ibu ambil tentang undang-undang tentang aborsi, adopsi, bayi tabung dan transplantasi ya. Untuk abortus buatan legal ya atau abortus provokatus ya, yaitu adalah ini kita bicara tentang satu tindakan abortus, tapi kita melihat dari sisi legal dan sisi ilegalnya ya. Dalam sisi legalnya ya, abortus provokatus terapeutik ya, artinya abortus yang dilakukan berdasarkan berdasarkan untuk terapi ya. Misalnya yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan menurut syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Artinya abortus ini sudah diatur oleh perundang-undangan ya. Oleh perundang-undangan yang didasari oleh keselamatan ya, suatu keselamatan dari si ibu dan si bayi ya. Artinya kalau ibu ini mengandung akan menyebabkan kematian atau bayi ini kalau tetap tetap dipertahankan di dalam kandungan, nanti dia akan lahir dalam keadaan cacat yang berat dan dia tidak bisa berproduktif ya, artinya dia tidak bisa hidup lama atau tidak bisa produktif seperti manusia yang semestinya ya. Nah, itu bisa dibenarkan secara undang-undang untuk dilakukan abortus ya, itu namanya abortus legal. Abortus provokatus terapeuticus ya. Tapi kalau abortus yang ilegal, artinya yang tidak didasari oleh perundang-undangan, itu namanya abortus provokatus criminalis ya, pengguguran kandungan dengan tujuan selain untuk menyelamatkan ibu dan bayi tadi ya, itu. Ini dilakukan tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi syarat dan cara yang dibenarkan undang-undang. Di samping itu aborsi ini mengandung unsur kriminal. Kenapa unsur kriminal? Karena ini sudah masuk di dalam pembunuhan ya, pembunuhan seorang manusia. Walaupun mungkin itu kan belum berbentuk manusia, baru denyut jantung dan sebagainya, tapi selagi dia sudah ada denyut jantung berarti dia sudah hidup di situ. Nah, ini Anda bisa dijerat oleh hukum yang berlaku ya. Ini adalah tindakan pidana kriminal ya, tindakan kriminal. Nah, untuk itu Anda bidan harus bisa membedakan dalam satu tindakan manakah yang dikatakan tindakan ilegal dan tindakan yang legal ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa abortus itu adalah tindakan yang ilegal, tidak selamanya begitu ya. Tergantung dengan apa sih dasarnya dilakukan abortus ini ya. Oh, ternyata abortus ini harus dilakukan karena akan membuat ibu meninggal misalnya ya. Nah, aspek legal dalam pelayanan kebidanan ya. Jadi aspek legal dalam pelayanan kebidanan, bagaimana kita sebagai bidan ya, kita melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang sudah ada ya, yang sudah ada dan sudah disahkan oleh badan yang seharusnya mensahkannya ya, baik DPRD, DPR ya, atau mungkin presiden, menteri dan sebagainya. Artinya kita melakukan suatu pelayanan kebidanan sesuai dengan perundang-undangan yang sudah disahkan ya, dengan tujuan untuk membantu pasien, klien, keluarga dalam rangka meningkatkan kesehatan, mencegah terjadinya kegawat daruratan, memberikan pengobatan ataupun pemulihan kesehatan, misalnya pada saat masa nifas ya. Kemudian aspek legal dalam pelayanan kebidanan ini tadi sudah Ibu katakan bahwa terdiri dari legislasi ya. Apa itu legislasi, apa itu registrasi, lisensi dan sertifikasi ya. Setelah mempelajari aspek legal legislasi pelayanan kebidanan, nah kita sebagai bidan harus bisa mengamalkan tindakan yang kita lakukan ini sesuai dengan kode etik kebidanan dengan aspek legal dan legislasi dalam pelayanan kebidanan ya. Sampai di sini Ibu harap Anda bisa memahami ya. Anda bisa memahami sehingga nanti
Untuk masuk ke materi-materi berikutnya, Anda sudah paham ya. Jikalau nanti ada yang belum dipahami, silahkan Anda tulis apa yang ingin ditanyakan supaya nanti kita bisa berdiskusi pada saat tatap maya ya. Pada saat tatap maya nanti kita akan berdiskusi. Oh, Ibu saya kurang mengerti tentang ini, saya kurang mengerti tentang ini ya. Nah, tugas Anda ya. Tugas Anda silakan Anda membuat resitasi dari materi yang sudah saya jelaskan ini. Anda buat saja menurut pemahaman Anda apa yang Anda bisa tangkap dari aspek legal dan aspek ilegal ini ya. Kemudian apa tuh registrasi, apa tuh lisensi ya, apa itu sertifikasi dan sebagainya. Anda buat dalam satu rangkuman singkat ya. Nah, tugas yang kedua ya, jadi resitasi ini ditulis tangan dan kirimkan ke Google Classroom. Kemudian tugas yang kedua, seorang bidan lulusan D3 kebidanan menjalankan praktek kebidanan namun tidak memiliki STR dan SIPB ya. Ini salah ketik SIPB. Bagaimana tindak tanggapan Anda dan apa solusi yang Anda berikan untuknya ya. Ini saya kasih Anda sebuah contoh kasus. Jadi ada bidan, ya dia menjalankan praktik kebidanannya. Dia menerima suntik KB, pertolongan persalinan, dan sebagainya dia lakukan ya. Nah, tapi dia tidak mempunyai STR dan SIPB. Bagaimana tanggapan Anda sebagai calon bidan? Apa sih solusi yang bisa Anda berikan untuk dia? Ya, kalaupun solusinya, oh dia harus mendaftarkan dirinya dulu, harus terregistrasi dulu untuk mendapatkan STR. Nah, bagaimana nih cara untuk dia mendapatkan STR? Di situ Anda jelaskan ya. Kemudian setelah STR keluar, bagaimana sih caranya untuk dia mendapatkan SIPB? Anda jelaskan ya. Nah, kirimkan semua jadi dua tugas ini dijadikan satu, resitasi dan tugas ini ya. Kirim ke Google Classroom tidak lewat dari jam 16 ya, karena tugas mata kuliah kita hanya 6 jam sampai jam 4 sore ya. Ini adalah tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini juga tidak boleh lewat dari jam 4 sore ya. Ini kan waktu kita panjang. Jadi waktu jam 4 sore semua kelompok sudah masukkan. Tugas kelompok kedua, mutu pelayanan kebidanan berorientasi pada penerapan kode etik dan standar pelayanan kebidanan, serta kepuasan yang mengacu pada penerapan semua personelnya dari dua dimensi mutu pelayanan kebidanan tersebut. Tujuan akhirnya adalah kepuasan pasien yang dilayani oleh bidan. Tugas Anda tetap menggunakan kelompok yang pertama, mulai dari pertemuan pertama itu, gunakan kelompok itu. Buatlah alur secara sistematis dan lengkap dalam permohonan STR dan SIPB, sertakan regulasi yang mengaturnya. Ya, regulasi artinya tadi perundang-undangan yang mengaturnya itu seperti apa ya. Kemudian tuangkan dalam makalah dan buat dalam bentuk PowerPoint ya. Jelaskan dalam bentuk video. Artinya kalau kalian sudah membuat dalam PowerPoint, jelaskan seperti video seperti yang saat ini yang Ibu jelaskan. Kalian masukkan di Google Classroom supaya temanmu bisa melihat tanpa dia membaca makalahmu, dia melihat saja penjelasan daripada isi makalahmu itu ya. Nanti ini akan menjadi bahan pembelajaran untuk setiap kelompok ya. Jikalau ada yang kurang dimengerti boleh ditanyakan di dalam Google Classroom ini ya. Sampai di sini Ibu harap kalian sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan ya. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini ya. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Sampai ketemu di Zoom meeting ya untuk membahas apa yang belum kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang dan salam sehat.